salah satu dari peserta COSAR CPNS tahun 2020 angkatan 25 yang diselenggarakan secara daring oleh LPP Nusantara Medan. Adapun materi yang akan saya review kembali adalah tentang isu-isu kontemporer. Materi ini adalah supaya PNS mampu menghadapi isu kontemporer dalam menjalankan tugas dan jabatan secara profesional di lingkungan pelayanan masyarakat. Isu kontemporer. Isu kontemporer berasal dari dua kata, yaitu isu dan kontemporer. Isu sendiri memiliki arti masalah yang dikedepankan atau topik yang sedang hangat diperbincangkan. Beritanya masih menjadi hilir yang tak asing di kalangan masyarakat. Sedangkan kontemporer itu sendiri memiliki arti kekinian, yaitu sesuatu yang terjadi sekarang atau sesuatu yang menjadi tren pada masa sekarang. Dari definisi tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa isu-isu kontemporer adalah suatu pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang atau menjadi trending topik pada saat ini. Jadi solusi penyelesaiannya juga harus sesuai dengan masa sekarang, yaitu masa modern. Yaitu penyalahgunaan jabatan untuk keuntungan pribadi yang menyebabkan kerugian kepada negara. Dan kepercayaan. Kemudian ada pencucian uang atau money laundering, yaitu perbuatan menyembunyikan, menyamarkan asal-usul uang atau dana melalui berbagai transaksi supaya harta kekayaan tersebut tampak seolah-olah didapatkan dari kekayaan yang sah. Kemudian ada penggunaan narkoba, yaitu penggunaan obat-obatan terlarang. Ada radikalisme dan terorisme, yaitu suatu sikap separatis yang mendambakan perubahan secara total dan bersifat revolusional dengan menjungkirbalikkan nilai-nilai atau lewat aksi-aksi yang ekstrim untuk merusak persatuan dan kesatuan. Dan ada kejahatan-kejahatan yang dilakukan lewat teknologi yang sedang berkembang sekarang seperti cybercrime dan juga berita hoax yang dimediakan melalui saluran media dan disebarluaskan untuk kepentingan-kepentingan pribadi. Kemudian ada proxy war, yaitu perdebatan atau perang yang diunsuri oleh pihak ketiga. Dan lalu sekarang ada isu-isu yang sedang merebak, yaitu isu virus corona. Kita sudah melaksanakan pemeriksaan lebih dari 6.500 spesimen, 6.500 orang, maksud saya di dalam kaitan dengan pemeriksaan ini. Di mana sekarang kita pahami bahwa ada penambahan kasus baru positif sebanyak 130, sehingga jumlah sekarang menjadi 1.285 kasus positif. Kemudian kasus yang sudah sembuh, pasien yang sudah sembuh bertambah 5 orang, sehingga total menjadi 64 orang. Kemudian pasien meninggal bertambah 12 menjadi 114 orang. Oleh karena itu, mari sadari betul bahwa penambahan angka kasus positif ini sekali lagi masih menggambarkan bahwa di luar, di lingkungan masyarakat, masih ada kasus positif yang belum melaksanakan isolasi. Masih ada penularan karena kontak dekat, masih ada yang belum rajin mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Oleh karena itu, saya minta kepada masyarakat seluruhnya bahwa kembali lagi jaga jarak di dalam berkomunikasi sosial, baik dengan orang di luar rumah ataupun yang di dalam rumah. Upayakan tetap di rumah. Apabila terpaksa sekali berada keluar rumah, maka jaga jarak, hindari kerumunan, kemudian gunakan masker manakala kita terpaksa harus berada dalam satu kerumunan orang yang demikian banyak. Cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir, hindari menyentuh wajah, ini menjadi penting
karena disinilah sebenarnya infeksi penularan ini cukup banyak terjadi. Kemudian praktekkan betul etika pada saat batuk dan bersin, tutup dengan masker atau menggunakan sarung tangan. Tetap aman dan produktif di rumah, saling menjaga di antara sesama anggota keluarga. Jangan sampai yang sehat menjadi sakit, kita pertahankan yang sehat tetap sehat. Dan kita upayakan yang mulai sakit untuk tidak menjadi sakit dan tetap berada dalam posisi yang sehat dengan pola hidup bersih sehat, asupan gizi yang cukup, dan istirahat yang teratur. Kemudian yang sakit, mari sama-sama kita lindungi, kita arahkan supaya bisa dilayani, dirawat dengan baik sehingga mereka menjadi cepat sembuh. Lakukan semua dengan disiplin. Mari kita menjadi pahlawan untuk melindungi diri, untuk melindungi orang lain, dan untuk melindungi seluruh bangsa ini. Kami yakin, kami optimis, pasti kita akan bisa. Terima kasih, selamat sore. Isu-isu strategis yang ada saat ini di masyarakat dibagikan ke dalam 3. Yang pertama adalah isu saat ini atau current issue, isu yang mendapatkan perhatian dan sorotan publik secara luas dan memerlukan penanganan sesegera mungkin. Kemudian nomor 2 itu adalah isu yang berkembang atau emerging issue, isu yang perlahan-lahan masuk dan menyebar di ruang publik dan publik baru menyadarinya. Yang ketiga adalah isu potensial. Isu potensial adalah isu yang kemungkinan akan merebak di masyarakat. Untuk dapat melakukan klasifikasi terhadap isu strategis, maka harus dengan menggunakan teknik analisis. Berikut penjelasannya. Isu dapat dianalisis dengan berbagai metode. Salah satu dari metodenya adalah sebagai berikut. 1. Teknik analisis USG, Urgency, Seriousness, Growth. Urgensi itu adalah teknik analisis secara mendesak atau tidaknya masalah tersebut untuk diselesaikan. Seriousness, dampak masalah dan pengaruhnya terhadap keberhasilan. Sedangkan growth itu adalah perkembangan masalah, apakah berkembang sedemikian rupa sehingga dapat perlu untuk cepat dicegah. Teknik analisis USG didasarkan pada permasalahan yang ditemui di tempat kerja, kemudian dilakukan penetapan isu berdasarkan metode APKL, aktual, problematika, kekalayakan, dan kelayakan, sehingga ditetapkan isu yang akan dirumuskan kembali dengan metode USG berdasarkan urgency, seriousness, growth untuk dilakukannya penetapan terhadap isu-isu yang akan diidentifikasi. Isu dapat diuji dengan alat bantu penilai kriteria dengan metode APKL, aktual, problematik, kekalayakan, dan kelayakan. Kemudian ada teknik tapisan, yaitu model pemilihan alternatif terbaik dari berbagai alternatif yang ada. Proses kinerjanya adalah setelah ditemukan isu-isu yang ada di tempat kerja, kemudian ditetapkan dengan rumus USG, Urgency, Seriousness, Growth, kemudian isu tersebut diidentifikasi dengan menggunakan alat bantu penilaian kriteria isu, yaitu metode APKL, aktual, problematik, kekalayakan, dan kelayakan. Kemudian digunakan dengan teknik tapisan, yaitu dilakukan penyeleksian terhadap isu-isu permasalahan dengan menggunakan teori penapisan dengan menggunakan instrumen yang telah ditetapkan. Izinkan saya untuk menyampaikan pesan kepada Bapak Ibu Abdi Negara dimanapun Anda berada dan apapun jabatan Anda. Bijaksana dalam menghadapi isu-isu yang beredar di masyarakat, jadilah tulus dalam pelayanan terhadap masyarakat, bersyukurlah untuk pekerjaan yang Anda miliki, ubahlah pola pikir dan etos kerja Anda, dan semakin berinovatiflah. Semangat buat para abdi negara.